secret. Hai pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Yang ngumpul kita tingkatkan imun tubuh, ngeliatin yang seneng-seneng aja ya. Karena kali ini kita akan ngomongin hal yang seneng-seneng. Ya, kita kan pasti ikut seneng ya kalau lihat artis itu dapat hadiah gitu. Ikut seneng aja walaupun hadiahnya bukan buat kita. Contohnya salah satunya adalah Jenita Janet yang ulang tahun di 1 Juli kemarin. Dia dapat hadiah dari suaminya Danus Sofyan, yaitu peternakan lengkap dengan hewan-hewannya. Ya, karena kalau nggak pakai hewan-hewan namanya dia dikasih kebon. Kenapa aku bilang kita juga ikut seneng? Karena ini dimasukin ke konten TikTok dan yang nonton itu udah 5,4 juta kali. Artinya yang nonton itu kan juga ikut seneng ya kan? Ya, aku juga ikut seneng melihat bahwa Jenita Janet ini di pernikahan yang sekarang tuh kelihatan happy gitu ya. Karena yang sebelumnya, pernikahan yang sebelumnya itu kayak menikahnya udah dari lama ya. Kita undang dari tahun 2014 itu nggak pernah ngaku kalau dia dulu nikah sama Mas Alif gitu, iya kan? Nah, coba kita lihat ya. Kalau perjalanan cinta Jenita Janet dengan Mas Danus Sofyan tuh kayak apa sih? Kayaknya kok cepet banget ya, abis cepet. Tapi ya happy ya, selamat ya. Jenita Janet, pedangdut berusia 34 tahun yang memulai karir dengan bergabung dalam grup duo Racun tahun 2012 ini pernah menikah dengan mantan manajernya Alif Hedi Nur Maulid tahun 2010, namun sempat tidak mengakui pernikahannya karena ingin diakui sebagai artis single saat baru merintis karir di Jakarta hingga Alif mengaku mengalah bahkan sampai menunda momongan. Tahun 2014, keduanya buka suara dan mengaku bahwa adanya pernikahan, namun di tahun tersebut mereka bercerai secara agama karena isu orang ketiga. Enggak, itu kan semuanya settingan. Saya buka aja semua di sini, Mbak. Settingan? Semua settingan yang mana? Jadi, sebutkan. Tapi kalian nikah beneran kan? Kami itu menikah tahun 2010. Iya. Tahun 2010. Kemudian dia dulu belum jadi apa-apa, belum punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya, terus kenapa ngaku belum nikah lah, nggak jadi nikah, Iya, nikah siri? standar lah Mbak ya. Maksudnya kan dunia entertain ini kan lebih seneng yang gitu ya. Itu ide single. siapa? Hah? Ide siapa? Ide berdua, karena memang dulu kan kalau misalkan di panggung gitu kan lebih fresh yang masih single gitu. Akhirnya kita ya udahlah, aku mengalah. Waktu itu saya mengalah untuk saya tidak diaku sebagai suami demi karir dia Tapi dan itu demi kesepakatan ekonomi kalian kita. berdua? Kesepakatan kami berdua. Saya juga mengalah untuk pending punya anak dan sebagainya kan bertahun-tahun. Setelah 5 tahun, pelantun diri Jack itu menggugat cerai Alif di Pengadilan Negeri Agama Bekasi hingga akhirnya resmi bercerai pada Maret 2020. Dari sekian banyak percekcokan gitu, aku nggak mau sakit hati lagi dan aku berjanji sama diri aku sendiri di depan dia juga. Kalau kamu misalnya nggak bisa bikin aku bahagia, minimal kamu nggak nyakitin aku gitu. Tapi kalau misalnya kamu tetap nggak bisa untuk itu, biarkanlah aku yang menjauh dari hal-hal semua yang bisa nyakitin aku gitu. Aku cuma pengen tegas terhadap hidup aku. Perempuan berdarah Sunda yang pernah dituding Alif mengajak settingan untuk balikan dengan Alif sebulan sebelum cerai ini dituntut harta gonogini berupa rumah, mobil, dan motor gede oleh Alif. Namun Janet keberatan karena sejak awal ia mengaku telah memberi 20% penghasilannya. Setelah 8 bulan resmi bercerai, Jenita Janet menikah dengan Danus Sofyan, seorang pengusaha kuliner yang dikenalnya lewat Instagram pada 11 November 2020. Janet yang kerap memposting kemesraan di sosial media seperti saling memberikan hadiah, jalan-jalan, sholawatan, masak bersama, dan saling membuat caption romantis ini disebut netizen couple goals, terlihat semakin bijak dan bahagia setelah menemukan pasangan yang cocok. Pengantin baru ya kan, baru nikah November 2020, masih banget, dan keuuan itu dibagi ke media sosial mereka ya. Inilah satu pelajaran yang harus kita ambil nih guys dari pernikahannya Danus Sofyan dan Jenita Janet ya. Kenapa? Pelajarannya bukan dari yang ini tapi dari yang sebelumnya ya. Dari yang sebelumnya itu pernikahan Jenita Janet sama Mas Alif. Karena mereka itu, si Jenita Janet sama Mas Alif dulu ya, itu tuh udah nikah dari lama. Tapi dari sejak tahun 2014 pernah kita undang, terus 2016, terus itu nggak pernah ngaku kalau mereka itu udah nikah. Selalu ngomongnya, oh itu mantan aku, itu kita belum nikah, gitu-gitu ya, pokoknya gitu-gitu ya. Intinya apa yang kita pelajarin? Kalau menikah, itu sebaiknya ya udah diumumin aja, ya gak sih? Dan buat gadis atau para jejaka jangan mau ya kalau menikah terus ada pesan-pesan dari pasangannya, kita jangan publish dulu deh gitu ya. Anda patut curiga. Lah iya, masa menikah nggak boleh diumumin? Ada apa sih kah?
Iya kan? Oke, kita lihat yang happy-happy. Kita lihat keuangannya sekaligus ya perjalanan yang lain. Give my lifetime to hold him tonight. I'll do anything for the boy. Istri aku. Kesayangan aku. Nah, yang berikut nih, ini adalah anak-anak yang beruntung, yang mempunyai orang tua yang kalau ngasih kado tuh out of the box, wow, ya kan? Yang pertama ada Rafathar, ya kan? Rafathar, coba kita lihat nih, Rafathar, ulang tahun yang kedua sama Mama Rita sama neneknya, itu dikasih kuda poni. Buat adik-adik di luar sana yang ingin banget punya kuda poni tapi nggak dibeliin, ya jangan berkecil hati ya, karena ya mahal. Mahal guys, daripada dikasih kuda poni tapi nggak sekolah. Gimana tuh? Mendingan kita tuh sekarang tuh bersyukur ya karena kita sehat. Tapi ya kita kalau lihat yang seneng-seneng ya kenapa enggak ya. Itu Rafathar. Satu, Rafathar dapat kado kuda poni. Beruntungnya Rafathar. Yang berikutnya ada lagi nih anak kecil juga nih guys yang dapat kado yang luar biasa juga. Yaitu aku nyontek dulu ya. Iya aku lupa, anaknya Sandra Dewi. Ulang tahun yang pertama, hadiahnya apa coba? Pesawat jet. Nah, kita harus cek nih, ulang tahun yang kedua dikasih apa? Apa yang lebih hebat dari pesawat jet? Wow! Tapi barangkali ini bukan kado beneran kado ya. Mungkin ini adalah simbolis gitu ya. Ini sebagai simbolis bersyukur anaknya umur 1 tahun, sehat gitu ya. Kebetulan bapaknya lagi beli private jet, ya udahlah. Ya ini anggap aja kado gitu. Itu jangan-jangan bukan kado sebenarnya, itu emang lagi beli aja. Jangan-jangan emang belum dikasih kado anaknya bakal bertahun. Jangan-jangan ya kan. Aku aja kasih kado bisa rapel loh buat 3 tahun. Karena kadonya mahal ya. Ya kamu kadoin mahal 3 tahun gak kasih kado. Gak apa-apa guys. Namanya juga orang biasa ya gitu-gitu aja kita ya. Yang apa ya namanya yang sesuai dengan budget. Yang berikutnya. Ini juga kado out of the box yang diberikan oleh Raditya Dika. Ya, dan ini bukan prank-prankan. Ini juga bukan bercandaan ya, beneran. Ini out of the box kalau menurut aku. Anaknya ulang tahun, ya akhirnya Raditya Dika nikah dan punya anak ya. Dulu kan jomblonya lama banget tuh ya. Akhirnya anaknya umur berapa? 2 tahun dikasih saham, 11 slot saham dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan-makanan kesukaan anaknya gitu kan. Pokoknya apa yang disukain anaknya. Ini kompor gas meleduk. Keren banget. Kenapa? Karena emang saham tuh gitu. Katanya nih kalau belajar sahamnya, gimana sih cara kita beli saham yang bagus tuh yang apa? Itu kadang-kadang kita harus ngeliat nih ke sekitar, apa yang sekarang lagi sering dibeli orang, apa yang kira-kira banyak dibutuhkan orang. Nah, kalau Anda ingin membelikan saham untuk anak-anak Anda ya, mumpung mungkin yang harganya belum terlalu, lihat aja tuh kira-kira orang lagi, oh iya, obat kayaknya ya. Vitamin ya, berarti itu tuh perusahaan-perusahaan itu tuh kayaknya sahamnya lagi. Iya. I got nothing to say, you haven't said 10 times before. Jenita Janet, pedangdut berusia 34 tahun yang menikah dengan seorang pengusaha, Danus Sofwan, pada 11 November 2020 ini diberikan kado ulang tahun berupa peternakan beserta sapi dan kambing yang berjumlah lebih dari 50 ekor pada 1 Juli kemarin. Sebelumnya, pelantun diri Jack yang pernah menolak saat diberikan satu aset rumah oleh sang suami ini juga diberikan bisnis franchise berupa bakso goreng yang kini memiliki 24 outlet di Indonesia. Bukan hanya Jenita Janet yang mendapat kado unik, ada pula anak selebriti yang mendapatkan kado unik serta mewah saat ulang tahun dari orang tuanya. Berikut deretannya versi Rumpi No Secret. Rafathar Malik Ahmad, anak sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini pernah diberikan kado berupa kuda poni berwarna coklat yang harganya mencapai ratusan juta oleh sang nenek Rita Amalia saat usianya genap 2 tahun pada Agustus 2017 lalu. Ibunda Nagita Slavina tersebut membelikan Rafathar kuda lantaran cucunya sudah tertarik dengan kuda saat usianya masih 1 tahun. 12 Juni kemarin, Rafathar dibelikan lagi kuda berwarna putih berukuran besar yang berasal dari Belanda oleh orang tuanya.
Rafael Mois, anak sulung Sandra Dewi dan Harvey Mois ini pernah diberikan kado berupa private jet oleh sang papa saat usianya masih 1 tahun 3 bulan pada Maret 2019 lalu. Kado mewah yang dibeli oleh Harvey Mois untuk anaknya tersebut diperkirakan mencapai 200 miliar rupiah. Namun tidak hanya itu, Rafael juga diberikan gitar berwarna putih oleh Harvey yang harganya mencapai 140 juta rupiah. Alinea Ava Nasution, anak sulung Raditya Dika dan Anissa Aziza ini diberikan kado ulang tahun berupa 11 lot saham saat usianya 2 tahun pada 6 Mei 2021 lalu. Makna di balik 11 lot saham tersebut yaitu sang anak lahir pada tanggal 6 dan bulan 5, lalu Radit membelikan 6 lot saham dari perusahaan makanan bayi yang anaknya suka dan 5 lot saham dari perusahaan es krim yang anaknya makan hampir setiap hari. Habis ini masih ada deretan. Ya jadi jangan kemana-mana. Kita senang-senang bareng di sini. Mumpung artisnya nggak ada ya kan. Artisnya lagi pada di rumah aja. Kita omongin di sini ya. Tetap di Rumpi. Nah, Secret.